A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah SWT Tuhan kita, Tuhan kalian dan Tuhan mereka adalah Esa. Dia menciptakan semua makhluk dan menanamkan cintanya sejak awal penciptaan mereka. Kalian harus mengetahui bahwa meskipun cinta itu untuk sementara tertutup, ia tetap ada dan mengalir dalam hati bagaikan air sungai yang mengalir ke samudra. Sepanjang aliran sungai itu, cinta bisa termanifestasi berupa cinta manusia yang sifatnya sementara. Bahkan arus cinta itu bisa hilang selamanya, seperti sungai yang mengalir di pegunungan untuk kembali muncul di sisi sebelahnya. Tetapi tidak ada keraguan bahwa Allah SWT telah meletakkan arus cinta dalam setiap hati manusia yang mengalir tak tertahankan menuju samudera cintanya sampai ke hadirat Allah SWT. Jadi jangan membayangkan bahwa hal itu telah terputus dari cinta ilahi. Dia selalu bersamanya, apakah sekarang terlihat pada dirimu dan mereka atau tidak. Karena arus cinta dalam hati kita mengalir melalui samudera itu, perbedaan utama yang menyolok adalah bahwa cinta kita tidak terikat pada kecantikan fisik. Setiap orang mencintai alam, tumbuhan yang hijau, air yang mengalir deras, bentuk yang masih muda, seorang yang cantik. Tetapi bagaimana dengan yang lain? Allah SWT memberi cintanya kepada semua orang secara umum, tidak hanya kepada yang muda dan cantik. Dan yang telah menanam cintanya dalam hati kita berkata, wahai hambaku, bagaimana aku telah memberi cinta ilahiku, aku juga telah memberinya kepada semua makhluk. Jadi sebarkanlah cintamu kepada semua orang sehingga engkau bisa sejalan dengan kehendakku. Sebenarnya semua yang mengandung cintanya adalah hijau dan cantik. Tetapi untuk bisa merasakan kecantikan tersebut, engkau harus bisa melewati bentuk luar dan menembus dunia realitas samudera spiritual. Pertama adalah sangat penting untuk bergerak dari bentuk kepada arti, dari bentuk yang singkat kepada realitas spiritual yang abadi. Karena bentuk itu terbatas dan membatasi. Namun realitas spiritual adalah samudera tanpa batas kepuasan. Engkau akan dibawa ke dalam kedamaian hati sesampainya di sana. Oleh sebab itu saya berusaha untuk mencintai semua orang. Adalah mudah untuk mengucapkan aku mencintaimu kepada seorang selama orang itu tidak pernah menyakitimu. Tapi menurut Gramsci, itu bukanlah ukuran cinta yang sebenarnya. Beliau biasa mengutip sebuah puisi sufi dari Degstani yang terkenal yang menyatakan, aku tidak menerima cinta yang menurutmu asli sebelum aku mengujimu. Apakah ujian itu? Jika aku meletakkan engkau di mesin pemotong daging, lalu engkau menjadi potongan-potongan daging di ujung sebelahnya, tetapi masih tetap hidup, dan jika aku kembalikan engkau dalam bentuk asalmu, apakah engkau masih mencintaiku? Arti dan puisi ini adalah, jika aku menyebabkan engkau sangat menderita dan menyakiti engkau seperti yang belum pernah dilakukan orang lain sebelumnya, apakah engkau masih mencintaiku dengan semua yang telah kulakukan itu? Itulah cinta yang sejati. Tetapi jika aku telah bersamamu selama 40 tahun, lalu karena satu kata menyakitkan yang aku ucapkan kepadamu karena rasa sayangku, engkau meninggalkan aku dan menyatakan aku sebagai musuhmu, menyangkal cinta selama 40 tahun dan berkata, aku tidak mencintaimu lagi. Bukan seperti ini cinta yang dimaksud. Oleh karena itu, seperti yang telah saya katakan, terdapat tingkatan cinta sepanjang jalan menuju sasarannya, yakni samudera cinta ilahi yang hakiki. Perbedaan itu terletak pada kualitas menurut kedekatan terhadap apa yang menjadi sasarannya. Ketika seorang telah mencapai sasaran itu, dia mungkin dapat menerima segala macam hal yang menyakitkan dari orang lain, namun tetap mencintainya. Dia mungkin akan berkata, aku mencintaimu karena Allah, tidak untuk alasan yang lain. Cinta itu tidak akan berubah atau hilang, karena apapun yang engkau lakukan, cinta Allah SWT selalu bersamamu.
Engkau bisa bertingkah laku seperti binatang buas, engkau bisa melukaimu, tetapi masih saja cinta Allah bersamamu. Jadi aku juga mencintaimu. Hanya umat manusia tertinggi dan yang terpilih yang dapat mencapai posisi tersebut, dan kita berusaha untuk mencapainya. Tetapi itu sangat sulit. Engkau harus mengetahui bahwa ini adalah ujian bagimu dan merupakan kesempatan untuk meraih peringkat spiritual. Sekarang engkau berada dalam suatu situasi di mana engkau harus bersabar terhadap orang lain yang mungkin tidak mempunyai adat atau kebiasaan yang sama denganmu. Di sini terdapat kesempatan bagimu untuk maju, sebagaimana seorang wali menasihati kita, daripada menghindari orang yang mempunyai perangai dan pendidikan yang buruk. Lebih baik kita bergaul dengan mereka dan menjalin hubungan dengan mereka. Mungkin mereka akan memberi keuntungan dan engkau juga dapat memuji dirimu agar engkau juga mendapatkan keuntungan. Mereka adalah hamba dari kehendak yang maha perkasa, dan kita juga hambanya. Tuhan kita adalah Tuhan mereka, dan Tuhan mereka adalah Tuhan kita juga. Kita harus bersabar dan kita harus mendapatkannya sedikit demi sedikit. Pohon ceri pada awalnya mempunyai buah yang pahit, tapi engkau harus bersabar. Sedikit demi sedikit pohon itu akan menghasilkan buah yang manis dan enak rasanya. Guru-guru suci telah berjanji kepada saya bahwa siapa saja yang duduk bersama kita dan mendengarkan dengan hatinya dengan penuh cinta akan sampai pada peringkat yang sama. Hatinya akan terbuka pada cinta ilahi. Para guru suci tersebut tidak akan meninggalkan kita dan kita tidak akan berpaling dari mereka, karena hati kita telah terikat dengan mereka dengan ikatan yang sangat kuat, ikatan cinta ilahi yang merupakan hubungan cinta yang paling kuat antara pencipta dengan makhluknya. Hubungan itu adalah sasaran utama bagi seluruh kehidupan, dan kita berdoa semoga itu akan terus berkembang. Mereka yang duduk bersama kita dan mempunyai hati yang terbuka terhadap cinta ilahi akan mendapatkan cinta itu. Itu adalah janji dari para guru suci, dan oleh karenanya pertemuan kita ini menandakan bahwa waktu kalian sudah dekat. Waktu yang akan memungkinkan bagi kalian untuk mematahkan ikatan yang membuatmu menjadi budak bagi egomu. Segera engkau akan terbebas untuk mendekati sasaran spiritualmu, dan inilah mengapa setiap orang di sini merasa dirinya terpengaruh dan menitikkan air mata. Jika cinta yang bersama saya merupakan cinta yang fana, tidak kekal, engkau bahkan tidak akan sudi susah payah duduk bersama saya walaupun hanya sebentar saja. Tetapi cinta yang bersama saya ini adalah cinta yang asli, permanen, dan bersifat ilahi. Dan saya telah memanjangkan cahaya cinta darinya kepada hatimu untuk membangkitkan cinta yang abadi di dalam dirimu. Anak-anak perempuan dan laki-laki yang hadir di sini belum pernah bertemu saya sebelumnya. Tetapi pertemuan pertama ini sudah cukup untuk menciptakan cinta yang asli dari hati saya ke dalam hati mereka. Ini merupakan cinta yang tidak akan terlupakan, cinta yang akan bersemi di dalam hati mereka. Saya memohon kepada Allah SWT untuk mengizinkan saya menyebarkan cinta abadinya kepada hati semua orang, dan waktunya sudah mendekati ketika kita mengharapkan izin itu dikabulkan. Semoga Allah SWT memberkati kalian dan mengampuni saya demi kehormatan orang yang paling terhormat dalam hadrat ilahi Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Wa minallahi taufiq bihormati Habib Muhammad SAW. Fatihah. Alhamdulillah.